Teman-teman sahabat desa, ayo bergandeng tangan, mengayunkan langkah bersama menuju masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimun Ade, pendamping lokal desa di Desa Domisili, Sepetai, Simpang 2, Sungai Bungo, dan Rantau Kasih. Nah, kali ini kita lanjutkan wawancara yang ketiga untuk masyarakat miskin. Masih di Desa Simpang 2. Apakah Ibu punya televisi di rumah? Ya, barangkali walaupun punya televisi mungkin jarang kita tonton ya Bu ya, lebih sering menggunakan Android ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Nah Ibu, apakah Ibu pernah mendengar atau melihat berita tentang kemiskinan ekstrim? Ekstrim kalau di sini nggak ada yang ekstrimnya, tapi mungkin dalam kategori miskin ada kayak janda tua yang nggak punya penghasilan tetap, brondol gitu, cari brondol. Pekerjaannya sebagai brondolan ya Bu ya. Kadang ada, kadang enggak gitu. Kebun orang lain ya Bu ya. Jadi itu setiap hari atau bagaimana Bu? Ya nggak rutin juga ya. Tergantung manden ya Bu ya. Tergantung. Oh iya. Nah, Ibu, apakah Ibu pernah menerima bantuan dari desa apapun bentuknya? Kalau saya pribadi pernah itu dana dari BLTD. Oh, BLT, bantuan langsung tunai. Udah berapa tahun Ibu menerima Bu? Udah 2 tahun. Oh, 2 tahun. Alhamdulillah. Menurut Ibu itu membantu lah ya? Ya alhamdulillah ya, membantu ya kan, paling enggak untuk bayar BPJS sama lampu ya kan. Karena kami pun tidak punya penghasilan tetap gitu. Oh ya, syukur ya, terbantu juga lah walaupun apa ya kan. BLT itu kan ada kriterianya. Ada ataukah dia penyakit menahun? Apakah Ibu sakit menahun? Saya punya penyakit gula. Oh itu ya Bu ya? Iya. Oh, udah berapa lama tahu Ibu sakit gula? Udah sakitnya udah 5 tahun. Oh, syukur alhamdulillah ya Bu ya, ada bantuan. Ada bantuan ya. Memang benar Bu, kemiskinan di masing-masing wilayah itu berbeda ya Bu ya. Kalau kita bandingkan desa Pulau Jawa dengan Riau berbeda. Kalau di Pulau Jawa barangkali kita tahu di situ masih ada rumah yang beralaskan tanah dan beratapkan daun. Dan juga sering kita tengok di berita masih ada masyarakat yang makannya cuma sekali. Itu pun sangat susah mencari untuk sesuap nasi untuk makannya. Nah di sini tidak ada yang seperti itu ya Bu ya. Oh, alhamdulillah lah. Nah, pertanyaan terakhir Bu, kira-kira Ibu punya pesan yang akan disampaikan untuk desa supaya tidak terjadi kemiskinan yang ekstrim di desa kita? Kalau untuk bantuan, untuk pesan ke pemerintah, kalau mengasih bantuan tuh kalau bisa yang berbentuk les apa kursus kayak yang menjahit, tapi jangan sekedar belajar menjahit tapi nggak dikasih modal kan percuma. Disuruh kursus salon tapi kan nggak dikasih modal percuma, jadi ilmunya nggak berguna, nggak itu ya kan. Itu kalau menurut saya pesan untuk pemerintah, jangan bentuk tunai aja, bisa dengan kursus. Dan setelah kursus dikasih dan modal lah ya gitu kan. Walaupun modal tuh kita berbentuk pinjaman berbentuk pinjaman, nanti kita bisa bekerja sama dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi iya benar Bu, kalau kita diberi bantuan atau diikut sertakan sebagai peserta pelatihan, ternyata udah selesai pelatihan tidak bisa kita aplikasikan lagi ilmu yang kita peroleh ya kan. Ya Terus satu lagi pesan untuk pemerintahan desa lah terutama ya kan, itu kan kalau bisa RT-nya itu tepat sasaran. Oh, mendatanya? Mendatanya. Kadang-kadang kebanyakan tidak tepat sasaran ya kan. Kadang dipilihnya keluarganya. Jadi kalau bisa itu, kalau menurut saya gitu. Bantuan tuh kalau tunai mungkin habis gitu kan. Kalau bisa ilmu yang diberikan tuh bermanfaat, berguna. Kalau bisa walaupun bentuk pinjaman yang Ibu bilang tadi bisa juga tuh kayak gitu kan, biar bisa berlanjut lah, tidak sampai di situ. Jadi intinya Bu, bantuan yang diberikan pemerintah bisa kita terapkan, bisa gunakan oleh masyarakat miskin ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas pesan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa surga bagi semua warga, desa surga yang kuat untuk kita. Desa surga hanya di Indonesia, mari jaga bersama.